Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri atas nama Yudi Agustira Rahmatullah SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Negeri Padang jurusan Biologi. Untuk kali ini, saya ingin menjelaskan sesuatu hal hasil dari pembelajaran praktek lapangan kami selaku mahasiswa PPG Prajab. Kali ini saya akan menjelaskan tugas terakhir dari mata kuliah pemahaman peserta didik. Mata kuliah ini langsung diampu oleh dosen kami, Bapak Dr. Anders Ardi, MSI. Tugas terakhir kali ini, kami diminta untuk membuat suatu poster yang merepresentasikan aktivitas pembelajaran kami selama PPLK di setiap sekolah yang menjadi tanggung jawab kami selaku mahasiswa PPG Prajabatan yang melaksanakan PPLK tersebut. Nah, kebetulan saya sendiri mendapatkan tugas di SMAN 1 Padang. Dan kelas yang saya dapatkan kebetulan itu pada tingkat kelas 11 dengan kurikulum 2013. Bapak Ibu sekalian, untuk merepresentasikan apa saja yang kami laksanakan pada program PPL ini, kami mencoba merepresentasikannya dengan satu judul kegiatan, yakni penerapan pembelajaran inovasi untuk meningkatkan kompetensi siswa, terhitung kompetensi yang afektif, kognitif, serta psikomotor. Mari untuk mengetahui apa saja langkah-langkah yang sudah kami susun selaku strategi pembelajarannya untuk meningkatkan beberapa parameter yang sudah saya sampaikan, silahkan dengarkan paparan berikut. Sebelum lanjut kepada paparan selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita dengarkan latar belakang masalah apa saja yang kami paparkan. Pertama, latar belakang masalah yang kami dapatkan selama PPL di sini, Bapak Ibu sekalian, di SMA 1 Padang, ini masih menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Dalam poin teacher center ini, mengakibatkan peserta didik terbiasa dan nyaman hanya mendengarkan metode ceramah dari guru dari awal sampai akhir. Namun, ini tidak menutup kemungkinan tetap ada proses interaksi yang kolaboratif terhadap peserta didik dengan guru. Namun, sekali lagi, kebiasaan dengan metode ceramah ini selalu berulang dari setiap pertemuan ke pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Poin kedua, permasalahan yang kami temukan adalah tidak memanfaatkan secara maksimal media yang sudah ada di sekolah tersebut. Sehingga peserta didik dengan alasan yang pertama, senang mendengarkan metode ceramah dari guru, maka mereka merasa berpikir untuk tidak perlu memanfaatkan atau memaksimalkan lebih lanjut daripada media yang sudah disediakan. Media di sini termasuk media konvensional ataupun media non-konvensional. Beberapa peralatan dan fasilitas cukup lengkap di sana, Bapak Ibu. Namun, yang jadi targetan kita sekarang ke depannya setelah latar belakang ini adalah bagaimana memaksimalkan dan memberdayakan fasilitas yang sudah ada, Bapak Ibu. Masih membahas sarana dan prasarana, Bapak Ibu sekalian, di beberapa aktivitas kami menemukan sedikit permasalahan terkait instalasi listrik. Untuk keseluruhan kelas, ini memiliki proyektor yang mumpuni, lengkap, benar-benar ada. Namun, ada beberapa kondisi yang terkadang tidak bisa kita kontrol, Bapak Ibu sekalian, seperti arus listrik di bagian-bagian kelas tertentu itu tidak aktif atau tidak teralirkan dengan baik. Sehingga kegiatan pembelajaran hari itu yang memanfaatkan proyektor dan sebagainya itu tidak bisa. Sehingga kami harus mencarikan solusi di hari itu juga. Nah, masuk seperti paparan saya sebelumnya terkait solusi yang akan kami tawarkan, berikut solusi-solusi yang mampu menjawab permasalahan yang sudah saya jelaskan. Pertama, solusi yang kami tawarkan dari metode yang terbiasa digunakan oleh peserta didik dan guru, maka kami mencoba memakai metode yang bervariatif dengan model pembelajaran yang kami modifikasi dalam pembelajaran kali ini, Bapak Ibu. Kedua, kami mencoba memanfaatkan lebih teknologi yang ada. Mengingat peserta didik di SMA 1 Padang ini sangat akrab dengan teknologi. Mereka bebas membawa gadget, sering aktif memainkan gadgetnya bahkan dalam proses pembelajaran. Namun aktivitas tersebut kami alihkan dalam bagaimana memanfaatkan teknologi lebih baik dan tepat pada pembelajaran yang semestinya. Bapak Ibu sekalian, mengingat ada permasalahan yang sempat saya sampaikan di awal terkait instalasi listrik, maka salah satu solusi yang kami coba kejarkan hari itu juga adalah memindahkan tempat proses belajar mengajar kami dalam gedung laboratorium, sehingga proses belajar mengajar tetap bisa kami lanjutkan. Kita lanjut setelah kita mengetahui apa saja latar belakang serta solusi yang kami tawarkan. Kami ingin menyampaikan bagaimana proses pembelajaran yang kami lakukan sehingga mampu menerapkan model inovasi baru pembelajaran tadi untuk meningkatkan kognitif,
psikomotor, sampai kepada afektif peserta didik di SMA 1 Padang. Dalam kasus ini, saya fokus kepada kelas 11 IPA. 11 IPA-nya pun adalah 11 IPA 7. Bapak Ibu sekalian, kami dalam pembelajaran kali ini yang inovasi baru ini menggunakan sebuah pola listen study, di mana kami punya pola listen study yang punya 3 tahapan, yaitu plan, do, dan see. Nah, dalam plan do see ini terhitung 1 siklus, sehingga kami merencanakan untuk dalam proses PPL ini menjadi 3 siklus. Berikut beberapa model yang kami gunakan pada setiap siklus. Siklus pertama, kami menggunakan model Think Picture. Siklus kedua masih dengan model yang sama, dan siklus terakhir kami menggunakan model Group Investigasi. Bapak Ibu sekalian, apakah yang sebenarnya membedakan dengan pembelajaran kami dengan pembelajaran guru-guru sebelumnya mungkin yang pernah menerapkan model-model pembelajaran yang telah saya sebutkan? Kalau kita perhatikan, model Think Picture pada siklus 1 dan siklus 2, dan model Group Investigasi pada siklus terakhir, ini memang seperti model pembelajaran biasa. Namun Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyampaikan, kami menyertakan model yang bervariasi. Sebenarnya yang bervariasi di sini adalah metode yang ada di dalam model tersebut, sehingga pembelajaran mampu berdiferensiasi dan tidak terasa membosankan di setiap pembelajaran. Pembelajaran tidak menjadikan guru hanya bintang di saat itu saja, tapi bagaimana berpikir untuk menjadikan student tersebut menjadi bintang di saat itu juga. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat bagaimana kemajuan daripada setiap model pembelajaran yang kami berikan dengan variasi metode, sangat-sangat memberikan hasil yang baik. Kenapa? Karena di setiap metode kami menggabungkan metodenya berupa metode games, metode diskusi, bahkan sampai metode untuk sharing, bahkan sampai berbentuk debat sekaligus. Bapak Ibu sekalian, dalam menggunakan LKPD yang kami include-kan di setiap pembelajaran. Terakhir Bapak Ibu, ada beberapa faktor-faktor tertentu yang menyebabkan keberhasilan dan kendala serta solusinya. Langsung saja, saya bahas beberapa keberhasilan yang kami dapatkan. Pertama, keberhasilannya adalah kami mampu melakukan pembelajaran yang inovatif di materi itu. Kedua, penggunaan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan metode yang bervariatif di materi tersebut. Bapak Ibu sekalian, dari keberhasilan garis kasarnya saja yang saya sampaikan tadi, kami juga menemukan di waktu yang bersamaan kendala daripada proses pembelajaran kami lakukan di saat PPLK kemarin Bapak Ibu. Di antaranya, pertama, kami cukup sulit beradaptasi dengan karakter peserta didik Bapak Ibu yang sangat beragam. Kenapa? Ini bukan alasan yang klasik, mengingat waktu siklus kami cukup cepat Bapak Ibu sekalian. Sehingga untuk melakukan pemahaman lebih lanjut terhadap peserta didik ini butuh waktu yang lebih lama. Kedua, terkait pengelolaan waktu Bapak Ibu. Kami belajar di sini dengan menggunakan metode yang sangat bervariasi. Namun, ada beberapa pengelolaan waktu yang terkadang overlap, atau bisa diistilahkan di luar waktu yang sudah dalam perencanaan kami. Nah, namun tenang saja Bapak Ibu, kami pun dalam tahapan listen study ini, seperti yang sudah saya sampaikan, ada tahap perencanaan, do, dan see. Maka di tahap C, kami juga mencarikan solusi-solusi yang tepat terhadap kendala yang kami temukan pada saat itu juga. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan pendekatan secara personal dan membimbingnya Bapak Ibu sekalian, menuntun dan memberikan apresiasi sekecil apapun terhadap respon dalam proses pembelajaran kita. Perlahan demi perlahan, kedekatan itu terjalin sehingga pemahaman lebih lanjut terhadap karakter yang beragam ini mampu kita taklukkan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk kendala yang kedua, terkait waktu, kami tetap berusaha secara maksimal di setiap pertemuannya untuk mengingat kembali mana hal-hal yang penting untuk disampaikan dengan waktu yang lama, yang esensial, dan mana yang tidak perlu menguras waktu yang lama. Jadi di sini kami belajar di setiap siklusnya bagaimana memanage waktu dengan baik Bapak Ibu. Terakhir, pembahasannya adalah bagaimana hasil dan refleksi daripada impact pembelajaran inovasi baru yang kami coba terapkan di 3 siklus tadi melalui modifikasi model, tentu metode yang ada pada model tersebut, Think Picture and Group Investigasi. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, untuk hasil afektifnya pun mendapatkan peningkatan, baik dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Ini merepresentatifkan bahwasanya model ataupun metode yang bervariasi dalam model tersebut menunjang afektif mereka melakukan sebuah rekonstruksi lebih baik dari siklus 1 dan siklus sampai siklus ketiga Bapak Ibu. Nah, untuk yang psikomotor meliputi parameter diskusi, presentasi, tanya jawab, Bapak Ibu bisa melihat dari tabel berikut.
Di tabel ini terlihat begitu jelas bagaimana anak-anak mampu berkolaborasi, sehingga ini merepresentasikan betul bagaimana tingkat aktivitas mereka, baik diskusi, presentasi, dan lain sebagainya. Ini memberikan jawaban, menjadikan student sebagai pusat pembelajarannya Bapak Ibu sekalian adalah pilihan yang tepat. Bukan berarti metode teacher center tidak tepat pula. Kita butuh kolaborasi dengan proporsi yang tepat Bapak Ibu. Nah, terakhir, kita lihat bagaimana hasil kognitifnya. Dengan pemberian pretest dan posttest yang sudah dilakukan, ternyata pemahaman anak ini lebih betul-betul meningkat, lebih betul-betul memahami tentang materi hari itu. Maka itulah yang kami coba ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya untuk lari dari zona nyaman kita, mencoba sesuatu yang lebih baru seperti pembelajaran inovasi baru dengan menggunakan metode yang bervariatif dalam model dan tetap disiplin melakukan refleksi di setiap pembelajaran adalah cara yang benar-benar baik untuk mendapatkan perkembangan peserta didik dari awal sampai selesai. Maka itulah yang kami mampu representasikan apa saja kegiatan kami selama PPLK selaku mahasiswa Prajabatan Biologi gelombang kedua. Sekian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.